punya PC jadul dengan mainboard yang juga jadul, nggak ada slot NVMe-nya, tapi pingin pakai NVMe dan bisa booting Windows dari NVMe tersebut. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Nah, pingin tahu jawabannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Yuk! Oke guys, jumpa lagi dengan saya Firman Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beberapa hari yang lalu saya kedatangan PC yang dulu saya rakit ya. Sudah jadul sebenarnya, karena itu saya rakit mungkin sekitar 10-11 tahun yang lalu. Masih menggunakan prosesor AMD FX 8350 Visera ya. Jadi PC ini ya, dari teman saya ini berganti kepemilikan dan pingin dihidupkan kembali setelah kondisinya 2 tahun tidak terpakai ya. Jadi dipingin dipakai untuk gaming e-sport ya, dan sesekali game AAA lah. Jadi ini rencananya di upgrade ya, VGA nya di upgrade, casingnya di upgrade, ditambah beberapa fan RGB gitu ya biar menarik, dan juga tentu saja untuk mendongkrak performa secara keseluruhan usernya pingin pakai NVMe ya. Sedangkan ini mobonya adalah MSI 970 Gaming yang tentu saja belum ada slot NVMe-nya. Jangankan NVMe ya, M2 aja belum ada waktu itu. Jadi masih pakai SATA SSD. Nah, untuk keperluannya tadi dia pingin pakai NVMe ya, solusinya kita menggunakan NVMe M2 expansion card. Nah, untuk keperluan ini saya menggunakan solusi dari Orico. NVMe M2 expansion card dari Orico ini tipenya PDM2 ya. Jadi expansion card ini bisa menampung dua M2 SSD ya, NVMe dan M2 SATA. Yang lucunya nih, untuk yang M2 SATA dia nanti harus dipasang kabel SATA ya. Jadi dia dipasang kabel SATA, jadi menggunakan jalur SATA gitu. Sedangkan untuk NVMe tinggal pasang. Nah, syarat untuk menggunakan expansion card ini adalah karena dia menggunakan jalur PCI Express, tentu saja harus ada PCI Express ya, slot PCI Express yang nggak terpakai. Nah, ini kan MSI 970 Gaming ini kan ada 2 slot PCIe-nya ya, PCIe-nya ya. Jadi satu buat VGA, yang di bawah untuk expansion card ini. Nah, kemudian NVMe yang digunakan adalah dari PNY ya. Jadi PNY CS2241 yang Gen 4. Ya, ini sekaligus buat ngetes ya. Jadi kalau kan si Orico ini dia supportnya hanya untuk NVMe Gen 3. Jadi kita tes kalau kita pasang NVMe Gen 4 apakah terbaca, dan kalau terbaca seberapa jauh dia bisa handle kecepatannya si PNY yang sudah Gen 4 ini. Oke, jadi syaratnya pertama adalah ada slot PCIe yang nggak terpakai. Kedua, harus UEFI ya, settingan nanti di BIOS. Dan tentu saja sedikit keberuntungan. Nanti yang saya sebut keberuntungan saya akan jelasin di pertengahan video ini. Nah, jadi teman-teman, nanti begitu dipasang di slot PCI Express ya, nanti teman-teman langsung aja booting Windows seperti biasa ya. Untuk instalasi Windows nanti dia akan terbaca sebagai sebuah drive. Nah, apabila terbaca sebagai sebuah drive, ini sudah 50% keberhasilan nih. Artinya si expansion card ini bisa terbaca dan si NVMe terdeteksi sebagai drive. Artinya bisa diinstal Windows di drive tersebut. Jadi begitu terbaca langsung saya install Windows ya, Windows 10 ini seperti biasa saya install, sukses. Dan begitu saya booting nggak bisa ya, karena begitu kita lihat di BIOS itu untuk first bootnya itu nggak ada pilihannya untuk PCI Express. Yang ada yang standar aja untuk ya, USB ya, hard drive, LAN gitu kan, nggak ada. Nah, di sini beruntungnya si Mobo MSI 970 Gaming ini menyediakan update BIOS terbarunya ya. Dan saya coba update dan terbaca ada boot Windows Manager. Nah, artinya bisa booting Windows dari slot NVMe yang kita pakai lewat expansion card tadi ya. Jadi begitu kita update BIOS, muncul lagi terbaca Windows Boot Manager, artinya bisa boot Windows ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana performa dari
expansion card NVMe dari Orico ini saya coba benchmark si PNY-nya tadi, dan asiknya di sini speednya ternyata ya tidak Gen 4 tentunya ya, tapi sudah jauh lebih cepat daripada SSD SATA, yaitu speednya berada di kisaran 1500-an ya, 3 kali lipatnya SSD SATA. Wah, asik dong tentunya ya. Di sini saya sertakan benchmark di Windows 10 dan juga di Windows 11. Nah, buat teman-teman yang juga mungkin punya Mobo serupa dan juga mungkin prosesor yang zaman masih pakai FX gitu ya, masih seri FX ya, pengen tahu ini kira-kira dipakai buat gaming terkini gimana ya. Nah, di sini saya sertakan juga benchmark 3D Mark ya, dan juga Geekbench 5. Teman-teman bisa lihat bagaimana prosesor ini kalau digandeng sama Radeon RX 6600 ya, yang tentu saja ini PGA yang laris manis ya, sweet spot lah untuk main game di 1080. Silakan teman-teman lihat dan bandingkan dan pertimbangkan apakah cocok apa enggak nih kalau masih mau dipakai mainboardnya ya. Yang pasti kalau sekedar ingin menaikkan performa secara keseluruhan ya lewat storage NVMe, jawabannya bisa. Oke teman-teman, itu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk, wassalam.